Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Dinda Putri, NPM 19640214. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil di Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah Islam di Nusantara. Ada 3 teori kedatangan Islam ke Nusantara yang akan saya jelaskan. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Yang ketiga, teori Arabia atau Mekah. Teori Gujarat. Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 berasal dari Gujarat atau Chambai, India. Pendukung teori Pijnapel, Snokkhurgronye, W.F. Sutherheim, dan Bernard H.M. Pleke. Data berdasarkan sumber kolonialis. Yang kedua, teori Persia. Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 berasal dari Persia atau Iran. Pendukung teori yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jadiningrat. Data dugaan kesamaan budaya, misal peringatan 10 Muharram, wafat Hasan Hussein radhiyallahu anhu, dan lain-lain. Pengakuan Snokkhurgronye. Our supply of factual data on the earliest period of Islam in the East Indies is poor. Yang artinya, sejujurnya sumber data faktual yang kami miliki tentang periode awal masuknya Islam di Hindia Timur sangat minim. Yang ketiga, teori Arabia atau Makkah. Islam datang ke Nusantara abad ke-7 berasal dari Jazirah Arab, Makkah atau Madinah. Pendukung teori yaitu Hamka, Van Leer, dan T.W. Arnold. Data manuskrip atau literatur kuno Cina menjelang perempat pertama abad ke-7 sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di sana orang-orang Arab tinggal dan menikah dengan penduduk lokal, membentuk komunitas-komunitas Muslim. Artinya, Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 dengan berimannya orang per orang. Bahkan saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7. Kesultanan Islam Nusantara. Yang pertama, Sumatera, Kesultanan Peureulak 840. Samudra Pasai 1042. Kesultanan Islam Aceh 1025. Aceh Darussalam 1411 dan Kemudian Sulawesi. Islam diterapkan dalam institusi kerajaan Gorontalo 1593. Bone 1606, Wajo, Sopeng 1609, dan Luwu. Nusa Tenggara, institusi Kesultanan Bima 1626. Kemudian Maluku, Kerajaan Ternate 1440, Tidore, Kerajaan Bacan 1520. Selain itu, berkat dakwah yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala-kepala suku di Papua yang memeluk Islam abad ke-16, diantaranya daerah Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati. Kalimantan, Kesultanan Sambas, Pontianak, Banjar, Bulungan, Tanjung Pura, Mempawah, Sintang, Pasir, dan Kutai 1600. Ini adalah peta kesultanan-kesultanan Islam yang terbagi di seluruh penjuru Nusantara. Pengaruh dan jejak Islam di Nusantara. Yang pertama di bidang sastra, tulisan Arab Melayu, kaligrafi, hikayat, babat, suluk, primbon, serat, centini, serat cabolek, serat ulang reh, dan lain-lain. Penanggalan, kalender Jawa yang mengikuti kalender Islam atau Hijriyah. Kemudian seni rupa dan kesenian, kaligrafi, wayang, alat-alat kesenian syar'i, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, Islam datang ke Nusantara pada abad ke-7. Pada abad ke-9 lahirlah Kesultanan Islam Peureulak sebagai Kesultanan Islam awal. Pada abad ke-13, Kesultanan Islam telah mengokoh maju dan kuat seperti yang nampak pada Kesultanan Samudra Pasai. Selanjutnya, dai, utusan dari dunia Islam, melakukan dakwah intensif dan lahirlah Wali Songo.
Kesultanan Islam membentang mulai Aceh hingga Papua. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.